Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik-baik semuanya bukan? Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pelajaran kita biqiraati basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak semuanya, kita melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan ketiga. Yang kemarin kita sudah menjelaskan tentang al-istima, mendengarkan bacaan. Untuk hari ini kita akan belajar tentang lawan kata sifat dan pola kalimat naat man'ut. Yang mana pada pertemuan pertama dahulu kita sudah mempelajari kata sifat termasuk lawan kata sifat, namun kita ulangi kembali agar nanti dalam memahami pola kalimat naat dan man'ut, anak-anak semuanya lebih mudah untuk mengerti atau memahaminya. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, contoh lawan kata sifat seperti yang tertera ini, nadhifun, bersih, lawannya wasikhun atau mutasikhun, artinya kotor. Tawilun, panjang, lawannya qasirun, pendek. Wasi'un, luas, lawannya doyikun, sempit. Mahirun, pandai, lawannya jahilun, bodoh. Kabirun, besar, lawannya sohirun, kecil. Nasitun, rajin, kaslanun, malas. Murtafiun, tinggi, lawannya munkhafidun, rendah. Ini hanya sebagian kata sifat saja. Anak-anak semuanya bisa mengembangkan sendiri kata sifat yang ada di buku yang anak-anak miliki ataupun di kamus bahasa Arab yang lainnya. Berikutnya anak-anak, kita akan mempelajari tentang pola kalimat yang kata sifatnya berkedudukan atau i'rabnya sebagai khobar. Tentunya anak-anak sudah mengenal pola kalimat mubtada dan khobar. Seperti contoh di bawah ini, hadzal baitu nadhifun. Berarti hadzal baitu mubtada, nadhifun adalah khobar. Jadi kata sifat di sini sebagai khobar. Artinya hadzal baitu, rumah ini, nadhifun, bersih. Adapun dalam kalimat ini kata bendanya al-baitu terdapat alif lam. Alif lam di sini dinamakan isim ma'rifah atau alif lam ma'rifah. Jadi alif lam yang kelihatan, yang ada. Hadzal baitu nadhifun, rumah ini bersih. Jadi ngartikannya ini tidak boleh dibalik. Misalnya ini rumah bersih, itu salah. Yang betul adalah rumah ini bersih dibalik. Kenapa dibalik? Karena di sini ada isim makrifahnya. Jadi artinya yang betul seperti ini, hadzal baitu, rumah ini, bukan ini rumah. Rumah ini nadhifun, bersih. Ini contoh yang mudzakkar atau laki-laki. Yang bawah ini adalah contoh yang mu'anas. Bendanya mu'anas. Hadhihi syajaratu murtafi'atun. Hadhihi syajaratu
mubtada, murtafi'atun, kedudukannya adalah khobar. Artinya hadhihi syajaratu, pohon ini murtafi'atun, tinggi. Ingat, jangan dibalik. Ini pohon tinggi, ini tidak boleh keliru. Yang betul adalah hadhihi syajaratu, pohon ini. Murtafi'atun, tinggi. Kenapa? Karena di sini ada alif lam atau isim makrifahnya. Jadi mengartikannya dibalik. Beda dengan yang ini, anak-anak semuanya. Yang ini pola kalimat yang sifatnya berkedudukan sebagai na'at. Dan kata sebelumnya disebut man'ut. Maksudnya biar lebih jelas seperti contoh di bawah ini. Hadza baitun nadhifun. Jadi yang namanya na'at itu adalah kata sifat. Hadzal baitun nadhifun, naatnya adalah nadhifun. Kemudian kata sebelumnya itu man'ut. Mana yang man'ut? Baitun. Jadi baitun ini man'ut. Kalau hadza itu adalah ismul isyarah atau kata tunjuk. Kemudian artinya kalau ini sesuai dengan urutan bahasa Arabnya. Hadza ini baitun adalah rumah, adalahnya ditambah sendiri ini untuk memperjelas. Nadhifun, yang bersih. Hadza baitun nadhifun, ini adalah rumah yang bersih. Beda dengan tadi karena ini tidak ada alif lamnya. Ini kalau tidak ada alif lamnya namanya adalah isim nakiroh. Jadi kalau isim nakiroh nanti artikannya diurutkan. Kalau tadi dibalik, yang ini urut ininya dulu. Kalau yang tadi ada alif lam ma'rifah, tadi artinya dibalik rumah ini. Kalau ini pola kalimat seperti ini artinya sesuai dengan kalimat dalam bahasa Arabnya. Hadza baitun, ini adalah rumah, nadhifun, yang bersih. Ini contoh yang mudzakkar. Contoh yang muannas sama. Hadhihi syajaratun, ini adalah pohon. Murtafi'atun, yang tinggi. Syajaratun, kedudukannya sebagai man'ut. Murtafi'atun, kedudukannya sebagai ma'at. Hadhihi adalah sebagai isim isyarah atau kata tunjuk. Jadi tetap bahwasanya yang ini urut, tidak dibalik. Hadhihi ini syajaratun adalah pohon, murtafi'atun, yang tinggi. Itu bedanya khobar mubtada dengan yang ini adalah na'at dan man'ut. Jadi yang pertama tadi contoh berupa khobar mubtada khobar, yang ini adalah berupa na'at dan man'ut. Kemudian berikutnya anak-anak semuanya, ini untuk lebih jelasnya untuk pola kalimat na'at dan man'ut seperti ini. Ini kalau hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ini semuanya adalah isim isyarah kata tunjuk. Kemudian benda ini disebut isim nakiroh. Kenapa nakiroh? Karena tidak ada alif lamnya atau tidak ada isim makrifahnya. Sehingga kursiun ini dinamakan isim nakiroh, tidak ada alif lam. Madrasatun, isim nakiroh. Kitabun, tidak ada alif lam, isim nakiroh. Urosatun, tidak ada alif lam, isim nakiroh. Yang ini adalah sifat atau kata sifat. Artinya, hadza kursiyun jamilun. Ini adalah kursi yang indah. Hadhihi madrasatun kabiratun. Ini adalah sekolah yang besar. Dzalika kitabun jadidun. Itu adalah buku yang baru. Tilka kurrasatun jadidatun.
itu adalah buku tulis yang baru. Ini adalah contoh pola kalimat naat dan man'ut. Anak-anak semuanya, itu tadi yang dapat Ustadz sampaikan. Nanti sebagai tugas bisa anak-anak kerjakan buku cetak yang anak-anak miliki. Itu ada di halaman latihan 3, halaman 7, kemudian latihan 4, halaman 7, dan yang terakhir latihan 5, halaman 8. Masing-masing latihan 3, latihan 4, dan latihan 5, 5 soal, 5 soal. Kalau anak-anak sudah paham tentang pola kalimat naat dan man'ut, insya Allah akan mudah untuk mengerjakan. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu jaga kesehatan. Ustadz akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.